Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin, alhamdulillah kita dimuliakan oleh Allah dengan diberikan kesempatan untuk istiqomah sholat subuh berjamaah, yang itu adalah merupakan tanda-tanda bahwa kita bebas dari kemunafikan, dan insya Allah tanda bahwa doa-doa kita adalah mustajabah, karena doa kita juga diamini oleh malaikat penjaga malam dan juga malaikat penjaga siang. Karena sholat subuh itu kana masyhuda, inna Qur'anal fajri kana masyhuda, karena bacaan subuh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Yang dimaksud adalah malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Hari ini kita berada di hari yang mulia, di 12 Rabiul Awal, hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ingat adalah bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mencintai umatnya, sangat-sangat mencintai kita. Maka kita pun wajib untuk mencintai beliau, wajib. Cinta kepada beliau adalah bentuk keimanan yang harus dilakukan. Jadi cinta kepada Allah wajib. Cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga wajib. Jika tidak, apa? Kalau tidak, itu adalah bentuk kerusakan. Tidak benar kalau sampai cinta kepada selain beliau itu didahulukan. Dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 24, itu Allah menyampaikan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tarbawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sampaikan ya Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, itu lebih kalian cintai, anak-anak, bapak-bapak kita, anak-anak kita, istri-istri kita, kemudian saudara-saudara kita, rumah yang kita cintai karena bagusnya itu, atau perniagaan yang kita takuti kerugiannya, itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah. Maka kemudian kata Allah, fatarabbasu, ayat 24 surah At-Taubah ditutup dengan kata-kata fatarabbasu, tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, hingga datang Allah dengan urusannya, dengan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu rusak, fasik itu tidak benar. Jadi setiap kerusakan adalah kefasikan. Kalau dalam bahasa Arab, kalau sekarang ada mangga, kata orang Arab fasakol manja, ini telah rusak itu mangga. Kenapa? Karena keluar dari dalam mangga itu sesuatu yang bergerak, ada apanya itu kan, itu berarti fasik, berarti mangganya rusak. Nah, begitu pula seseorang yang keberagamaannya rusak disebut dengan fasik. Fasik itu banyak macamnya nanti. Hadirin yang dirahmati Allah
cinta kepada Rasulullah adalah sebuah keharusan. Terus bagaimana kemudian bentuk kita mengaplikasikan, mewujudkan cinta itu? Maka Allah menyampaikan di surah ketiga, surah Al-Imran, tepatnya di ayat ke-31, Allah menyampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, sampaikan ya Muhammad, in kuntum, jika kalian benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, berpedomanlah kepadaku. Jadi kita harus mengikuti apa? Mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Fattabi'uni, sampaikan ya Muhammad, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, jika kalian mengikuti apa yang aku lakukan, apa yang aku contohkan, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha ghafur, maha menghapus dosa, dan maha sayang kepada kalian semua. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini yang kita diberikan waktu yang sebentar ini, saya ingin membaca ayat penutup dari surah Al-Fat. Surah Al-Fat itu surah ke-48 yang jarang diangkat, padahal ini juga menyampaikan tentang tanda-tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah. Tanda-tanda bagaimana bentuk mereka, bagaimana kelakuan mereka yang sudah berikrar di bawah panji Muhammadur Rasulullah. Jadi ayat ke-48, kita sebut ayat surah Al-Fat, itu berbunyi Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Dalam Al-Quran kata-kata Muhammad itu tersebut 4 kali. Yang penting bagi kita kemudian apa? Setelah kata-kata Nabi Muhammad ini, setelah kata-kata Muhammad itu pasti diikuti dengan mansib beliau, diikuti dengan kedudukan beliau. Mengajarkan apa kepada kita? Mengajarkan ketika kita menyebut nama beliau, maka tidak cukup dengan namanya saja, tapi disebutlah dengan Rasulullah atau Nabi Allah. Kita baca kita temukan dalam Al-Quran 4 tempat. Al-Imran 143 itu wa ma Muhammadun illa Rasul, disebut nama Muhammad dan sebut laqabnya, wa ma Muhammadun illa Rasul. Begitu pula dengan surah Al-Ahzab ayat 41, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Begitu pula dalam surah Al-Qital atau disebut surah Muhammad ayat 2. Itu menunjukkan apa? Menyampaikan kepada kita bahwa ketika menyebut nama beliau, sebutlah pula mansibnya, kedudukannya. Di ayat ini, ayat 29 surah Al-Fat, surah Al-Fat adalah surah ke-48, menyebut Muhammadun Rasulullah. Berikutnya disampaikan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nah, ini yang kemudian banyak menghindar membahas ini. Kenapa? Karena disebutkan di sini apa? Yang betul-betul bermaiyah bersama beliau. Apa sifatnya? Asyidda'u 'alal kuffar. Tegas terhadap segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kekafiran. Kalau sudah kafir, apa kafir itu? Yang tidak bersyukur kepada Allah, kafir. Yang tidak mengakui agama Allah, ya kafir. Tegas. Jangan dibilang bagaimana dia? Ya Allahu a'lam, karena sudah jelas kafir, ya, sampaikan saja kafir, tidak usah ditutupi, karena memang beda. Yang tidak sholat bagaimana? Ya berarti rusak, masuk kafir. Kalau dia ingkar, tidak mengakui bahwa itu kewajiban, ya kafir. Secara bahasa dan secara
kelakuan. Di ayat ini disampaikan yang bersama beliau, yang bersama, yang sudah menegasi, menyampaikan bahwa kami berma'iyah, maka asyidda'u 'alal kuffar, di antara sifat mereka kemudian asyidda'u 'alal kuffar. Para sahabat itu juga asyidda'u 'alal kuffar, keras, tegas terhadap segala bentuk kekafiran. Makanya kemudian kurang nyaman kalau diangkat di forum silaturahmi lintas begitu kan, lintas agama. Tapi bagaimanapun ini adalah sebuah ayat yang harus kita baca, yang harus kita tahu bahwa ya kalau sudah jelas beda ya sampaikan bahwa berbeda. Bukankah sudah disampaikan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan selanjutnya asyidda walal kufar. Jadi yang pertama disampaikan di ayat 29 ini, di antara mereka yang bersama dengan baginda, salah satu sifatnya, salah satu karakteristiknya adalah apa? Tegas terhadap segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kekafiran. Kemudian yang kedua, ruhama ubainahum, kasih terhadap sesamanya. Dia akan tidak akan rela kalau ada sesama muslim kekurangan, tidak akan rela, tidak akan rela kalau ada saudaranya yang terdolimi. Dia akan merasa bahwa sesama muslim adalah satu barisan. Kemudian yang berikutnya tarahum ruk'an sujada. Tanda berikutnya yang ketiga, engkau akan melihat mereka yang selalu ingin bersama baginda Rasulullah ruk'an sujada. Sifat mereka itu ruk'an, selalu ruku', selalu sujud. Apakah kemudian mereka berjalan secara ruku'? Tidak. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka selalu melambangkan ketawaduan. Jadi dikedepankan dalam setiap langkahnya sifat ketawaduan. Apa tawadu? Bukan kemudian dia rendah diri, tidak, tapi adalah tidak ada kesombongan dalam segala bentuk lakunya. Dia selalu mengedepankan kepentingan Allah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang dia lakukan hanyalah untuk mendapatkan cinta Allah, mendapatkan keridhaan Allah, menggapai fadlan minallah, apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Ruk'an sujada melambangkan melambangkan bahwa dalam kehidupannya tidak ada sedikit pun bentuk-bentuk kesombongan. Itu adalah sifat-sifat mereka yang ingin bersama baginda Rasulullah. Tidak ada kesombongan, tidak, sama sekali. Bahkan terus kesombongan itu apa? Ketika seorang bertanya awalnya baginda Rasulullah menyampaikan tentang la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga, kata baginda. Siapa? Mereka yang di hatinya ada sedikit kesombongan. Para sahabat menyela, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu ayyakuna na'lahu jamilah wasthiyabahu jamilan. Ya Rasul, kami senang kalau baju kami bagus, sandal kami bagus, terompah kami bagus. Apa jawaban baginda? Innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-qibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Yang disebut dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan merasa super dalam komunitasnya, merasa super di manusia. Itu kesombongan. Jadi kalau kita pakai baju bagus, kemudian sandal bagus, pakai kendaraan terbaik menuju masjid, itu bukan kesombongan, bukan. Itu melakukan perintah Allah. Bukankah Allah sudah mengatakan khudu zinatakum inda kulli masjidid? Gunakan apa yang kalian punya dari apa-apa yang kalian dapatkan dari dunia ini, yang bisa kalian sebagai hiasan kalian setiap kalian ke masjid. Jadi yang disebut kesombongan adalah menolak kebenaran dan merasa super. Jadi sifat itu jangan sampai ada dalam diri kita sebagai manifestasi dari bentuk perwujudan dari ruk'an sujada. Salat wajib
jiwa-jiwa sholat itu kemudian kita wujudkan dalam kehidupan setelah kita selesai sholat, dalam kehidupan keseharian kita. Maka itulah yang disebut dengan ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Itu yang ketiga kemudian menjadi sifat mereka yang ingin selalu bermaiyah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Engkau melihat tanda-tanda mereka di mana? Di tubuh mereka, di wajah mereka, dari atharus sujud, bekas-bekas sujud mereka. Apa bekas sujud mereka kemudian? Karena mereka sering sujud, pasti mereka sering wudu, maka wajah mereka pasti akan bersih. Karena mereka hanya mengharap Allah, mengharap ridha Allah, maka mereka akan terbebas dari beban hidup, akan ceria saja. Kenapa? Karena semua milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah, akan ringan menghadapi kehidupan ini, yang itu kemudian akan tampak dalam wajah-wajah mereka yang mengharapkan itu. Apa? Mereka akan wajahnya riang, wajahnya cerah dari bekas-bekas sujud mereka. Kenapa? Karena mereka selalu menjaga wudu. Menjaga wudu itu salah satu untuk tiket masuk surga. Kok tiket masuk surga? Iya. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Rasulullah SAW bertemu dengan sandalnya Bilal ibn Rabah. Bilal, kita tahu sahabat Bilal itu seorang budak hitam pekat. Itu di dalam surga, ketika masuk surga bertemu dengan sandalnya Bilal, hingga ketika beliau sudah kembali lagi ke kaum muslimin dari peristiwa Isra Mi'raj itu, kemudian menanyakan ke Bilal, "Ya Bilal, malladhi sabaqatni na'luka ilal jannah?" Bilal, apa yang menyebabkan sandalmu mendahului aku ke surga? Sandalnya Bilal mendahului baginda Rasulullah ke surga. Apa jawaban Bilal? "Ya Rasulullah, ma haddatstu illa wa tawadda'tu, wa ma tawadda'tu illa shallaitu sunnatal wudu." Wahai baginda, aku tidak hadas kecuali aku segera wudu, dan tidak aku wudu kecuali sholat sunnah wudu. Wudu ternyata menjadi tiket untuk masuk surga. Kalau sudah menjaga wudu, maka tentunya kita akan menjaga yang lainnya. Apa? Menjaga tidak melihat, mata kita jaga, tangan kita jaga supaya tidak bersentuhan, tidak menyentuh hal-hal yang haram. Maka kemudian di ayat ini sampaikan, kalian akan melihat mereka-mereka yang ingin bermaiyah, ingin selalu bersama Rasulullah. Tanda-tandanya apa? Tanda-tanda mereka tampak dalam keceriaan wajah mereka. Selain karena sujud, selain karena pasrah kepada Allah, tidak mengharap lebih dari dunia ini kecuali yang sudah ditakdirkan kepadanya, tidak mengharap kecuali ridha Allah, maka kemudian akan tampak dari bekas-bekas itu dalam wajah mereka. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kecerahan-kecerahan itu akan terlihat tampak di wajah-wajah mereka. Wadzanika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Begitulah dimisalkan misal-misal yang telah disampaikan tentang tanda-tanda yang bersama dengan baginda, telah tertulis dalam Taurat, dalam Injil juga. Di antara tanda selain yang disebutkan tadi, tanda-tanda lainnya apa? Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghiba bihumul kuffar. Mereka itu seperti tunas, seperti tanaman yang membikin takjub penanamnya, bikin takjub yang menanamnya. Jadi kalau seorang petani takjub, tanamanku bagus. Nah, sifat itu juga yang harus ada dalam setiap kaum yang ingin bersama dengan baginda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kita ini harus dibanggakan oleh komunitas kita. Harus menjadi kebanggaan. Ternyata alhamdulillah dia bisa bagus. Dia taat beragama, dia selalu ruhama bainahum, selalu kasih kepada sesama. Ketika itu disanjung oleh saudara-saudara kita, itu terimalah itu sebagai salah satu tanda bahwa kita insya Allah bersama dengan baginda Rasulullah. Tidak apa-apa seperti itu.
ketika yang menyanjung adalah sesama kaum muslimin. Loh, yang menyanjung orang kafir, liyaghiba bihimul kuffar, dibenci oleh orang-orang kafir, gak apa-apa. Itu juga tanda bahwa itulah insya Allah adalah tanda-tanda bahwa kita bermaiyah dengan baginda Rasulullah. Kalau orang sesama muslimnya menyanjungnya, itu berarti adalah tanda-tanda kebaikan. Dan orang fasik kemudian membencinya, itu juga tanda kebaikan. Jadi kalau di ayat ini disebutkan yu'jibuz zurra'ah, mereka yang menanamnya. Siapa yang menanam kita? Ya dia tetangga kita ya. Yang paling jelas adalah keluarga kita. Bangga kepada kita. Itu adalah sebuah kehormatan bagi kita, karena itu tanda-tanda kita insya Allah bermaiyah dengan Rasulullah. Masyarakat kita bangga dengan kita, itu alhamdulillah. Dan seandainya orang-orang kafir kemudian benci kepada kita, juga tidak apa-apa. Yaghiba bihimul kuffar. Orang yang seperti itu yang disebutkan tadi kita ada lima karakteristik itu. Apa kemudian? Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Apa yang dilakukan, tanda-tanda tadi semua, tegas kepada segala bentuk kekafiran, kasih kepada sesama kaum beriman, kemudian mereka selalu mengedepankan sifat tawaddu, tidak ada kesombongan dalam diri, selalu mengharap ridha Allah. Kemudian mereka wujud-wujud itu, tanda-tanda mereka tampak dari kecerahan wajahnya karena dilambangkan dengan wudu, dilambangkan kemudian dengan selalu menjaga sholatnya yang terwujud termanifestasi dalam kehidupan keseharian. Kemudian mereka berprestasi, selalu membuat kebaikan, selalu melakukan kebaikan, hingga orang-orang kaum muslimin bangga kepadanya, dan orang non muslim kemudian agak kurang nyaman dengannya. Itu tidak apa-apa. Kesemuanya itu kemudian kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum, yang seperti itu Allah menjanjikan kepada mereka yang itu semua disebut dengan amal kebaikan. Apa? Maghfirah wa ajran 'azima. Akan diampuni dosa-dosa mereka dan akan diberikan ajran 'azima, pahala yang besar. Pahala yang besar tentunya adalah surga Allah. Dalam sebuah hadis disampaikan yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, insya Allah semua kita ini akan masuk ke surga, semua kaum muslimin. Iya, dari mana? Rasul itu saking cintanya kepada kita, itu selalu mendoakan kita. Pernah suatu ketika Abu Bakar sampai menyela, kenapa? Karena Rasul itu selalu membaca ayat surah Al-Maidah ayat 118. Itu baca ini, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau menghadap umatku, menghadap mereka, ketahuilah ya Allah bahwa mereka hamba-hambamu. Jika engkau ampuni mereka, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, maka engkau memang zat yang maha aziz, maha perkasa, dan maha bijaksana. Membaca ini beliau hingga saking seringnya, hingga baginda Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, apa yang engkau mengulang-ulang ini ya Rasul? Iya, aku mendoakan umatku. Suatu ketika beliau disujud dalam sehari semalam, baca itu terus sampai sahabat apa yang engkau lakukan ya Rasulullah? Iya, aku sedang mendoakan umatku. Maka kemudian setelah aku berdoa, Allah menyampaikan kepadaku, mengabarkan kepadaku bahwa umatku semua akan masuk surga kecuali yang aba. Siapa yang tidak mau itu? Yang tidak mau adalah yang syirik, yang menyekutukan Allah. Dari ini maka saking cintanya beliau kepada kita, maka Allah pun mewajibkan kita cinta kepada beliau. Di ayat yang kita baca tadi, di ayat ke-9, di surah ke-9 ayat 24 sudah menyampaikan, kalau tidak cinta bagaimana? Berarti ada kerusakan, harus segera diperbaiki, harus kita perbaiki.
Hadirin yang dirahmati Allah, dalam surah Al-A'raf itu adalah surah ke-7 di ayat 157. Allah menyampaikan bahwa rahmatnya itu meliputi wa rahmati wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu, dan rahmat Allah itu akan dituliskan, diwajibkan oleh Allah kepada fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakata walladina hum biayatina yu'minun. Jadi ayat ini kita bisa baca surat Al-A'raf. Al-A'raf itu adalah surah ke-7 di 156, penutup 156, kemudian di 157. Siapa yang disebut yattaquna itu yang akan mendapatkan rahmat Allah, yang mendapatkan itu, kemudian alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Kita ambil penutup ayat saja. Falladina amanu bihi, mereka yang beriman kepadanya, kepada Rasulullah, wattaba'uhu wa azzaruhu wa nasaruhu, memuliakannya, menolongnya, wattaba'uhu, kemudian mengikuti apa yang diturunkan kepadanya dari Al-Qur'an, ulaika humul muflihun, mereka itulah yang beruntung, mereka itulah yang bahagia, mereka itulah yang beruntung. Hadirin yang dirahmati Allah, itu ayat-ayat tentang kewajiban kita untuk cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Itu adalah yang kita baca tadi, adalah karakteristik yang seharusnya terwujud dan insya Allah terwujud dalam diri kita. Kita ini sekarang berada dalam keadaan mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, meneladani beliau. Kita berangkat ke sini, kita mengaji ini adalah karena Allah menyuruh dan karena baginda telah mencontohkannya. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk itu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan untuk mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Dengan itu mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah dengan beliau. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya, bukan hanya kelak di akhirat, tapi di sini pun kita juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im waj'alna minal ladzina yarithuna al firdausa hum fiha khalidun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.